Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bersama Bunda Lutfiah dalam pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam. Sebelum mulai, Bunda mau tanya dulu sama anak soleh. Siapa yang siap belajar bilang saya? Siapa yang siap belajar bilang saya. Siapa yang siap belajar marilah bilang saya. Siapa yang siap belajar bilang saya. Okay, are you ready to study today? Yes, we are ready. Kalau sudah ready semua, mari kita buka pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana proses dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW menuju Yastrib. Nah, minggu ini kita mau lanjutin kembali. Sekarang silakan anak soleh buka buku SKI-nya halaman 70. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan menjelaskan bagaimana sih perannya Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah Al-Munawwaroh. Setelah Nabi Muhammad SAW dan penduduk Mekah hijrah, kota Yastrib berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwaroh yang artinya kota yang bercahaya. Nabi Muhammad SAW sangat berperan membangun masyarakat Madinah. Yang pertama yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mendirikan sebuah masjid yang sampai saat ini kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Fungsi dan peran masjid pada waktu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pusat peribadatan. Yang kedua, pusat utama pendidikan. Yang ketiga, tempat bermusyawarah mengenai kebutuhan umat. Yang keempat, tempat memutuskan perselisihan perkara. Yang kelima, tempat berteduh bagi golongan yang tidak punya tempat tinggal dan kaum muhajirin. Selain membangun masjid, Nabi Muhammad SAW juga berperan dalam mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah orang-orang muslim yang datang dari Mekah, sedangkan kaum ansor adalah orang-orang asli Madinah yang menjadi penolong kaum muhajirin. Oleh Rasulullah SAW, kedua golongan tersebut diikat dalam persaudaraan dan kekeluargaan. Usaha ketiga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah adalah dengan membuat peraturan perundang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah atau Dustur Madinah. Isi Dustur Madinah tersebut antara lain sebagai berikut. Selain itu, setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW juga pernah ikut serta dalam beberapa peperangan membela kaum muslimin. Yang pertama, Perang Badar. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Yang kedua, Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah yang terjadi di Bukit Uhud. Perang Uhud ini terjadi karena kaum kafir Quraisy ingin balas dendam atas kekalahannya pada Perang Badar. Yang ketiga adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. Perang ini terjadi karena pasukan gabungan kaum kafir Quraisy Mekah ingin menyerbu muslimin di Madinah. Pertempuran ini disebut Khandaq karena umat Islam menggali parit untuk persiapan menghadapi serbuan kaum kafir Quraisy. Khandaq artinya adalah parit. Baik anak soleh, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Ingat ya, dengan memahami materi riwayat hijrah Nabi Muhammad ke Yastrib, kita hendaklah memiliki sifat dan kebiasaan yang mulia seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Demikian yang dapat Bunda sampaikan. Untuk menutup, let's say hamdalah. Baiklah anak soleh, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.